Halo semua, selamat datang kembali di channel Basio Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Ip Man The Awakening Master. Film ini bercerita tentang seorang Master Wing Chun terlibat dalam kasus penculikan yang dilakukan oleh organisasi penjual manusia internasional. Demi harga diri kungfu dan juga negaranya tersebut, ia pun berniat ingin mengakhiri kekejaman itu dengan bela diri yang ia miliki. Bagaimana kisah selanjutnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Bertempat di negara Hong Kong, film diawali dengan sosok anak muda yang sedang bergegas menuju tempat tinggal barunya. Sebagai seorang pendatang baru, Ye Wen sangat senang dengan keadaan di tempat tersebut. Di tengah perjalanannya, Ye Wen tak sengaja bertemu dengan beberapa orang perampok yang sedang melakukan aksinya di dalam bus. Ye Wen yang melihat hal itu pun bergegas untuk menolong si korban yang bernama Xiao Chan dan juga ibunya. Sebagai seorang ahli bela diri Wing Chun, Ye Wen pun tak tinggal diam, yang kemudian pertarungan pun terjadi di tempat tersebut. Singkat cerita, Ye Wen pun berhasil mengalahkan mereka sekaligus berhasil menyelamatkan Xiao Chan dan juga ibunya. Di saat itu juga Ye Wen bertemu dengan seorang bernama Ah Feng. Ia sendiri adalah kakak dari Xiao Chan sendiri. Terlihat wajah Ah Feng tidaklah asing bagi dirinya, yang ternyata Ye Wen mengingat sesuatu bahwa ia pernah bertemu dengan Ah Feng di kota Foshan. Malam harinya, Ah Feng mentraktir Ye Wen untuk makan bersama, yang mana ia melakukan hal tersebut sebagai tanda terima kasih telah menolong keluarganya itu. Di saat itu juga ia bertemu dengan seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Ah Feng yang juga mengetahui hal itu pun bercerita bahwa hilangnya seseorang di sana memang sudah biasa ia temui. Mengetahui bahwa Ye Wen tidak mempunyai tempat tinggal, Ah Feng pun membawanya untuk tinggal di rumahnya tersebut, yang akhirnya ia kembali bertemu dengan Xiao Chan di sana. Kemudian di keesokan harinya, di saat Xiao Chan ingin menghadiahkan sebuah tas kepada Ye Wen, hal itu ia lakukan karena sebagai bentuk terima kasih kepada Ye Wen. Namun sayang ia harus mengurungkan niatnya dikarenakan harga tas tersebut yang cukup mahal. Bersamaan dengan itu, Ye Wen dan Ah Feng mendatanginya, yang kemudian seorang artis papan atas bernama Hude datang untuk berkunjung dengan sambutan yang meriah dari warga di tempat tersebut. Di sisi berbeda, seseorang berkebangsaan Inggris yang dikenal sebagai bos mafia penjual manusia juga berada di sana. Ia sendiri bernama Tuan Sitek dan asistennya ini bernama John. Dalam menjalankan bisnisnya, Tuan Sitek dibantu oleh kepala keamanan distrik di negara tersebut dengan sebuah imbalan yang cukup besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Ah Feng yang kesehariannya bekerja sebagai ojek online pun dibantu oleh Ye Wen, hingga akhirnya Ye Wen menerima kartu identitas dari seseorang yang cukup berpengaruh bernama Detektif Liu. Ia memberikan kartu identitasnya tersebut karena tak lain adalah Ye Wen adalah seseorang yang menurutnya sangatlah menyenangkan. Kemudian dalam perjalanan pulang, Ye Wen dikejutkan dengan aksi sebuah penculikan oleh beberapa orang di sana. Merasa penasaran, ia pun memutuskan untuk menyelidiki apa yang telah terjadi di tempat tersebut.
Benar saja, beberapa wanita di sana menjadi korban atas penculikan oleh mereka. Yewen yang juga ada di sana memerintahkan mereka untuk melepaskan wanita tersebut. Setelah semua wanita tersebut dibebaskan, mereka pun melaporkan kejadian itu kepada bosnya yang bernama Tuan Hu. Perlu kalian ketahui bahwa Tuan Hu sendiri adalah salah satu anak buah Tuan Sitek, di mana ia sendiri cukup handal dalam berkelahi. Yang kemudian Tuan Hu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua, yang kemudian pertarungan pun pecah saat itu juga. Terlihat Yewen berhasil mengalahkan mereka semua, yang kemudian mereka berdua bergegas pergi dari tempat itu. Setelah itu, Tuan Hu mengalami penyiksaan oleh bosnya sendiri. Hal itu dikarenakan semua wanita yang seharusnya bisa dijadikan uang pun berhasil digagalkan. Di sana Tuan Sitek memerintahkan Tuan Hu untuk mencari pelaku, yang tak lain adalah Yewen dan Afeng. Beralih kepada mereka berdua, di mana untuk saat ini Yewen dikejutkan dengan sebuah pesta untuk merayakan hari tahun baru bersama. Tak luput dari itu, Xiao Chan juga memberikan hadiah berupa patung kayu kepada Yewen dengan tujuan agar ia bisa berlatih sekaligus mengajari semua anggota keluarga yang berada di sana. Esok harinya Yewen pergi ke sebuah rumah salah satu gurunya yang kebetulan tak jauh dari tempat tinggalnya. Dalam pertemuan mereka, Yewen pun tak menyia-nyiakan waktunya itu untuk berlatih bersama gurunya tersebut. Di sisi lain, Tuan Hu beserta jajarannya berniat ingin membalaskan dendam, yang mana pada saat ini ia mendatangi rumah Afeng. Dan tanpa banyak bicara, pertarungan pun terjadi di tempat tersebut. Tak lama kemudian Yewen tiba di rumahnya tersebut, yang kemudian ia kembali mengeluarkan kungfunya untuk melawan salah satu anak buah Tuan Hu yang juga seorang ahli bela diri Bartitsu. Di akhir pertarungan mereka, kita mengetahui bahwa fakta yang sebenarnya, bela diri Bartitsu dari Inggris pun bisa dikalahkan oleh kungfu Cina. Di waktu yang sama, seseorang mengabadikan momen tersebut di saat Tuan Hu dan anak buahnya pergi dari tempat tersebut. Kembali kepada Afeng yang saat ini sangat marah kepada Yewen, ia pun berkata bahwa tindakan Yewen kemarin malam membuat keluarganya dalam bahaya. Di saat itu pula Yewen berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan selama ini.
Bersamaan dengan itu, Afeng mendapat kabar yang mengejutkan bahwa adiknya yang tak lain adalah Xiao Chan telah diculik oleh anak buah Tuan Sitek. Dan untuk saat ini Xiao Chan mendapati dirinya dalam keadaan seperti yang kita lihat saat ini. Malam harinya, Ye Wen dan Afeng mendatangi Tuan Sitek di kediamannya dengan maksud untuk meminta Xiao Chan segera dibebaskan. 你的生意，一命偿一命，放了他妹妹。 Namun untuk saat ini mereka harus bertarung satu sama lain, di mana dalam beberapa hari yang akan datang, Tuan Sitek akan mengadakan turnamen antara Ye Wen sebagai perwakilan kungfu Cina melawan John sebagai perwakilan Bertitsu dari negaranya tersebut. Dan jika Ye Wen yang akan memenangkan turnamen tersebut, maka Tuan Sitek akan membebaskan Xiao Chan kepada mereka. Esok harinya, Afeng yang tidak yakin dengan hasil turnamen yang akan diselenggarakan tersebut, ia pun menemui Tuan Sitek di kediamannya. Pada saat ini, Afeng meminta Tuan Sitek untuk membebaskan adiknya tersebut, dan ia pun menawarkan seluruh hartanya untuk ditukarkan dengan adik kesayangannya itu. Namun dengan sombongnya, Tuan Sitek menghiraukan tawarannya tersebut, yang kemudian ia berkata bahwa uang bukanlah solusi terbaik untuk saat ini. Dengan penolakan tersebut, kita pun mengetahui bahwa Tuan Sitek mengadakan turnamen itu hanyalah ingin mempermalukan orang Cina dengan keyakinan bahwa bela diri Bertitsu jauh lebih hebat daripada bela diri kungfu. 你应该知道我想要什么。包括他。 Jangan lupa like and subscribe channel ini. 想把这个误会解除。 4台高级。你看这个。 Singkat cerita, pada hari ini turnamen tersebut pun akan diselenggarakan dan terlihat begitu banyak masyarakat di sana untuk menyaksikan turnamen yang cukup krusial ini. Ye Wen dengan bela diri kungfu Wing Chun yang ia miliki harus menghadapi John dengan bela diri Bertitsu yang digadang-gadang sangatlah hebat. Dan dari sinilah kita akan mengetahui siapa yang lebih hebat di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Ye Wen sangat kewalahan untuk menghadapi John, yang kemudian ia kembali bangkit dengan sebuah jurus yang telah diajarkan gurunya beberapa hari yang lalu. Alhasil dengan jurus tersebut, Ye Wen bisa memenangkan pertandingan itu. Tuan Sitek yang tidak terima atas kekalahan tersebut pun, ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak Ye Wen di tempat tersebut. Namun dengan adanya Afeng yang sangat peduli dengan rekannya, ia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Ye Wen. Di sisi berbeda, dengan adanya sebuah rencana licik yang telah Tuan Sitek rencanakan sebelumnya, di mana untuk saat ini beberapa anak buahnya telah berada di rumah Afeng, yang kemudian mereka semua membakar rumah satu-satunya yang Afeng miliki.
Kembali kepada Yewen yang berhasil diselamatkan oleh gurunya tersebut, mereka pun dikejutkan dengan datangnya beberapa anak buah Tuan Sitek dengan tujuan untuk membunuh mereka. Beruntung saja dengan sebuah penyamaran yang mereka lakukan, akhirnya mereka lolos dari kejadian tersebut. Untuk saat ini Afeng berhasil ditangkap dan pada saat ini juga Afeng mendapat penyiksaan bersama adiknya tersebut. Malam harinya Yewen mendapat perawatan oleh gurunya yang sekaligus ia mendapat motivasi dari gurunya tersebut, di mana ia harus menjadi seseorang pemberani dan harus mengorbankan jiwanya demi sebuah keadilan di negara itu. Dengan adanya perkataan gurunya tersebut, ia pun kembali untuk bertarung demi harga diri seluruh rakyat Cina. Hingga akhirnya Yewen mendatangi markas Tuan Sitek dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Di saat Yewen berhasil mengalahkan John dan semua anak buahnya di sana, ia pun mencari keberadaan Tuan Sitek untuk membuktikan bahwa orang Cina bukanlah orang yang lemah. Pada saat ini Tuan Sitek yang muncul secara tiba-tiba pun langsung menodongkan pistol miliknya, yang kemudian nice, Yewen berhasil membalikan keadaan dan pertarungan pun pecah saat itu juga. Sebagai seorang ahli kungfu sejati, Yewen berhasil mengalahkan Tuan Sitek yang kemudian beberapa polisi datang untuk menangkap Tuan Sitek dan semua anak buahnya. Afeng yang saat ini dalam keadaan sekarat, ia pun berhasil mendapat pertolongan di sana. Begitupun dengan Xiao Chan yang masih selamat atas tragedi yang selama ini ia alami. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, keluarga Afeng pun kembali bersama dan dengan tempat tinggal baru yang saat ini mereka miliki. Mereka pun merayakan kemenangan Yewen sebagai bangkitnya bela diri tradisional Cina. Dan disinilah juga film pun berakhir. Jangan lupa like and subscribe channel ini.